Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman fi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallu alaihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saya ayu ikhwanul kiram rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang ada di dunia sosmed, baik kaula muda, Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, dan insya Allah Anda sekalian yang selalu ikut hadir di dalam untuk mengikuti konten-konten Abah Thayyib. Alhamdulillah, syukur. Dan di sini alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali dengan Abah Thayyib yang selalu memunculkan konten-konten yang sifatnya itu di dalam ilmu Jawa namun tidak letterlek Jawa. Kita balut, kita kemas dengan akidah-akidah keislaman, dengan misi-visi keislaman, agar kita sebagai orang Islam juga percaya dengan adanya keislaman agama kita, dinul hakul Islam, dan kita di dalam budaya yang sudah mengembang mulai zaman dahulu, alhamdulillah kita sebagian besar tidak meninggalkannya. Dan di sini alhamdulillah Abah akan membahas dan menjawab pertanyaan dari saudari Alfiana, yaitu yang ditanyakan masalah lusan, telu sepisan. Ini apa maksud dan tujuan, dan apa sebab dan musababnya. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut, Anda mohon absen siapa Anda, dari mana kota Anda, jangan lupa untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian selalu bisa ikut hadir di dalam video-video Abah Thayyib yang terbaru. Mari kita lanjut, yakni membahas masalah apa yang dikatakan orang yaitu lusan. Dan istilah lusan itu adalah suatu hal yang sangat misteri, dan namun mereka sangat ada yang membenci dan mereka juga memiliki. Nah, dengan adanya pertanyaan dari saudari Alfiana, alhamdulillah setelah saya rangkum dan saya perkirakan, ini perlu sekali yang masih ketabuhan ini dapat diungkap sebagaimana kita sekalian nanti tidak akan tabu dan jelas apa yang dimaksud dengan adanya yaitu lusan. Lusan ini adalah merupakan istilah wong Jawa ngarani lusan. Lu itu singkatan dari telu. Oke. San itu sepisan. Nah, ini. Jadi maksudnya calon pinanganten pasangan muda-mudi yang dihitung-hitung ditanyakan sampean di anak yang keberapa, anak nomor pinten, jawabannya satu, kula anak atau putra ingkang nomor 3. Nah, ini kemudian yang satu lagi yang cewek itu ditanya yen kawula anak ingkang sepindah, ingkang pertama. Nah, dengan akal dan logika yang selalu diketahui oleh orang banyak, ini makanya ada dua alternatif itu nanti. Yang dikatakan lusan itu ada yang memakai istilah yang diambil mantunya. Nah, jadi hanya mantu yang pertama, ya, sannya. Kemudian yang telu itu sudah 3 kali berturut-turut itu sudah dibahas. Nah, ada kalanya ini anak yang pertama dan mantu yang pertama. Oke. Umpamanya itu anak putri yang pertama, kemudian
mantunya ya masih satu kali itu. Le anake nomor siji, le mantu ya isih sepisan kuwi. Artinya anak yang ketiga dan yang pertama ini kalau dijodohkan banyak orang yang menyirik. Artinya tidak boleh. Apa sebabnya, kan di situ pertanyaannya. Para bujangga sudah mempunyai apa itu yo gaya sendiri-sendiri. Karena anak pertama dan anak ketiga kalau dijodohkan itu istilahnya pisang punggel. Artinya apa? Satu, rezekinya tidak utuh, selalu putus. Kedua kali, anak-anaknya tidak ada keturunan. Banyak orang yang istilahnya miskram, ketragan nek cara Jawa. Gitu. Ini karena apa? Diprediksi dulunya ada pertemuan antara anak yang ping telu kali anak ingkang sepisan. Logikanya kalau anak ping telu le mantu ping telu, ngoten lho. Lek anak sepisan, anak pertama itu mantu sepisan. Ini yang logika terjadi di dalam kalangan masyarakat. Oke, paham? Jadi kualate itu enek. Istilahnya banyak yang dikatakan orang jari ini pisang punggel kan gitu. Ini banyak sekali puru-purunya yang termasuk di dalam pisang punggel. Putus keluarganya, mungkin bisa pegatan, mungkin anaknya tidak punya anak, selalu miskram, kemudian punya anak mati, kemudian rezekinya selalu usaha, tapi tidak berhasil alias jatuh di tengah jalan. Ini ilah-ilane wong biyen lek rusan enggak usah dilakoni. Itu satu ya. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi versi lusan itu yang diambil hanya mantunya aja. Walaupun anak ketiga ya, yang ketiga, kemudian lawannya ini anak kedua. Berhubung mantunya masih satu kali, ini namanya bisa dikatakan lusan. Itu yang versi kedua. Ning biasane lek wong Jawa kuwi lek anak pertama kuwi mesti mantu pertama. Anak nomor loro kuwi mantu pertama jarang sekali, padahal biasane lek anak nomor loro tuh ngebel istilahnya ya. Putri anak sing nomor loro ning lek mantu pertama. Iki bisa dikategorikan orang juga memberikan titik nadirnya di dalam istilahan lusan juga. Namun variabelnya corone abah kurang kuat. Tapi itu ada. Oke. Jadi jangan sampai kita itu salah persepsi ya. Salah persepsi, salah asumsi dan salah mengkategorikan. Nah, kalau anak kedua itu mantene jadi manten pertama, mantu pertama, tapi anak kedua itu juga tadi dikatakan lusan. Sehingga syarat-syaratnya ini anak yang pertama, Mbak Yuni iki biasanya nebus karena ada klasone. Mbak, aku tak bel aman, aku disi. Itu dengan syarat memberikan fasilitas umpaminipun perangkat sholat juga bisa, pakaian seperangkat. Artinya kalau santri ya ditukokne kudung, klambi, sinjang, lendang dan lain sebagainya. Ini kalau anak pertama, namun manten yang kedua. Namun ini lagi itu jarang sekali terjadi. Bisa dihitung mungkin jarang lah kalau terjadi. Namun kalau biasanya anaknya itu yang kedua itu laki-laki baru ada. Yaitu yang ketiga ini perempuan, yang laki-lakinya itu anak kedua, mantu pertama. Itu ada juga yang memberi istilah lusan. Namun begini, kalau menurut rusan yang pas itu memangnya yang selalu disirik itu anak pertama, mantu pertama, dan anak ketiga itu sudah mantu 3 kali. Itu
saya menggarisbawahi yang dikatakan Rusan begitu. Namun kalau anak yang kedua, kemudian mantunya pertama, umpamanya kakaknya ini laki-laki atau mbaknya ini tidak ada di rumah, di luar negeri, di sana sudah menikah, kita kan tidak tahu juga, atau dipelihara oleh orang lain namun dia belum menikah. Nah ini kadangkala masih menjadi perdebatan di dalam kalangan para pujangga-pujangga Jawa. Nah, dengan adanya kalangan pujangga-pujangga Jawa itu tidak bisa menemukan, karena logika yang banyak itu yang anak pertama, mantu pertama, kemudian musuhnya mantu ping telu. Anak kedua, mantu pertama itu jarang sekali. Ini kalau anak kedua, mantu pertama biasanya juga ada sebagian min kolil, sebagian kecil mengkategorikan juga Rusan. Namun yang banyak kaprahipun yang paling banyak itu anak pertama, mantu pertama. Itu memang banyak sekali orang yang nyirik. Ini apa sebabnya? Kena sugesti dari hitungannya yang tadi dikatakan, yaitu pisang tugel. Artinya dia itu tidak mempunyai istilahnya banyak rezeki, yang putus, punya anak putus, semuanya putus lah. Itu karena dari istilahnya walatnya dari anak ketiga mendapatkan anak pertama. Tapi Anda sekalian, kalau hal itu sebagaimana kita selalu istilahnya itu terbius atau terobsesi, kena sugesti hal ini, kita kan ada keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kita bisa dinikah kecuali mukrim. Mukrim itu hitungannya ada 14 menurut di Qaidul Fikih. Jadi kalau tidak bersandarkan dengan mukrim, halal dinikah. Nah ini kita kembali arjiu ilallahi wa rasulihi. Jadi kita kembali kepada Allah dengan Rasulnya. Gimana? Boleh. Ini boleh, ini secara Islami boleh, nggak ada permasalahan. Yang menjadi permasalahan kan hanya budaya kita, budaya Jawa kita. Budaya itu nanti tidak akan menjadi beban pertanyaan di alam sana, kan gitu, oke? Yang di sana umpama di alam kubur itu pertanyaannya kan, buatan kowe mbiyen ngangge budaya apa? Rabimu kok telusannya piye ceritane? Tidak ada, mboten wonten. Yang ditanyakan Allahu Rabbi, gitu. Siapa man robuka, kemudian man nabiyuka, imamuka, man Quranika, imamuka siapa, ilbatuka di mana, kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah terangkum di dalam pelajaran fikih Islam. Nah, dengan adanya hal ini, kalau kita tabu di segala bidang, pasti kita kalah dengan kita arzingu ilallahi wa rasulihi. Kita percaya, keyakinan kita, pemantapan kita, karena kita apa? Kita orang Islam. Namun sayangnya, saya hanya di sini agak jauh ya. Kita itu kebanyakan Islamnya itu hanya keturunan. Inilah, dan keturunan itu tidak mau belajar Islam. Akhirnya kita itu hanya terbius dengan kata-kata orang-orang dulu, umpama lusan, kemudian turun telu ora oleh, kemudian turun papat ora oleh, sing oleh malah turun 5, turun loro oleh. Nah, di mana letak temunya anak-anak tersebut atau orang-orang tersebut? Kita kan harus memakai ilmu yang faroid daripada ilmu fikihnya. Di mana dia mukrim atau bukan, walaupun keturunan atau yang nomor 2 yaitu minduan. Itu juga bisa, kalau menurut Islam itu bisa itu. Tapi kalau menurut Jawa ada yang mengatakan lek minduan kuwi kena dirabi, ning lek ping telu ora kena dirabi. Ini kan sudah salah alamat mestinya. Namun ini banyak sekali orang-orang yang masih mempercayai kena sugesti dari ilmu-ilmu yang ditularkan atau dituturkan oleh para pujangga-pujangga, pandalu-pandalu kita yang mungkin ada kesalahan. Contoh, wong wadon kuwi lek lungguh aja ning ngarep lawang. Nah, apa?
itu maksudnya. Orang dulu kan hanya sebagai sanipan. Kita yang harus meramal ini sekarang. Kalau di tengah pintu orang masuk kan susah. Lek cara mbiyen angel rezekine, enek sing gadis kowe angel judune adoh anu. Nah, dengan adanya hal tersebut sebetulnya itu memberikan pendidikan kebaikan. Namun kadang-kala cara meramal atau cara memprediksinya atau cara menjabarkan itu banyak kekeliruan, banyak sekali misteri-misteri yang begitu istilahnya kurang cocok dalam pelaksanaan. Umpamanya kalau anaknya itu nangis, nah, nun sewu, ini pernah terjadi. Lek bengi sampean kuwi udah ngubeng ana nggawa obor ngubeng omah. Ini sajane bagus, tapi yang diberi hal tersebut orangnya belum tanya secara detail sudah melaksanakan, telanjang lari bawa obor kan gitu. Maksudnya ya gimana? Kon menyuarakan adzan kemudian pakai takbir, nah kan gitu maksudnya itu supaya anaknya itu nangis tidak bisa berhenti, tidak terganggu oleh san. Maksudnya kan baik. Namun salah eksepsinya sehingga orang itu untuk melaksanakan hal tersebut menjadi, kalau sekarang orang-orang yang sudah intelektual, orang yang banyak ustadz sudah tahu, hanya menjadi sinyalemen, istilahnya itu humoris. Padahal hal itu kalau wong biyen itu melaksanakan betulan. Namun kalau sakniki wong-wong sing ngoten niku menjadi bahan perbincangan istilah dagelan. Oke? Ini banyak sekali hal-hal yang sifatnya kemistrian, namun kita belum tersibak, belum kita mengungkap secara detail kan gitu. Nah, ini sebagian kecil saya ungkapkan masalah lusan itu. Kalau lusan itu jadi sudah agak jelas masalahnya supaya kita tuh tidak begitu sembrono. Namun kalau kita mengambil secara garis Islami boleh, tidak ada permasalahan. Jadi kita memakai walaupun lusan itu boleh apa enggak, Pak? Cara kula oleh. Ning lek enggak oleh kuwi enek syarate. Lek cara mbiyen supaya hal tersebut bisa hilang dari lusannya, istilahnya itu pisang pinunggel, itu enek syarate. Syarate apa? Selamatan. Umpamanya ya, yang lahir hari akad kliwon. Akad kliwon itu jumlahnya 13. Kemudian melawan Rebu Pon. Rebu itu Pon itu 14. Ketemunya berapa itu? 27. Nah, ini dihitung kalian huruf Jawa. Biasanya ngoten wong biyen niku. Ana caraka lebihnya 7 dihitung ana caraka data nggih jatuhnya. Itu kan banyak sekali istilah-istilah napa niku lek selamatan diberi makannya yang sifatnya dari huruf to, tahu, tempe, sampeyan dicampuri ngoten niku sakjane namungan. Nah, ini untuk menolak hal-hal yang misteri yang penjenengan sedaya niku sampean niku kurang genah atau isi ragu-ragu. Untuk menghilangkan ragu-ragu ini nggih sampun dipun siapkan kalian para pujangga-pujangga dulu memakai huruf itu dihitung dari huruf Jawa yang jumlahnya wonten kali dosa. Nah, umpama 17 20 habis, habis, kemudian kembali ingkang pertama ana caraka data jatuhnya. To iki umpamanya ya banyak sekali istilahnya huruf to untuk makanan yang disisipkan untuk ambengan, paham? Jadi biasanya begitu. Namun hal ini hanya sebagai istilahnya itu prediksi, tapi kenyataannya karena ini sifatnya ilmu itu misteri, belum terungkap tidak mungkin akan terungkap secara jelas, hanya prediksi-prediksi. Begitulah kira-kira. Jadi kalau Anda mungkin badhe rabi pas telu warung siji, menurut saya laksanakan. Bila mana sampai ragu-ragu, selamatan. Nah, kan penak loh hitungannya. Lek kurang jelas, datang aja kepada Abah Thoib, nanti saya beri penjabaran yang lebih leluasa secara pribadi. Oke?
Alhamdulillah. Kiranya kuliah singkat lagi padat masalah penjawaban dari saudari Alpiani yang mempermasalahkan lusan itu bagaimana ceritanya, kemudian apa ya ene apa nih atau laibah ada, yaitu memakai istilah itu sodako krono Allah, yaitu ambengan, yaitu napa niki ulam sekul suci kalian ulam sari dikemas kemudian disisipkan apa itu lauk pauk atau istilahnya itu makanan, termasuk yang hurufnya dari tahu, tempe, banyak sekali itu. Oke, paham? Alhamdulillah. Insya Allah nanti ada prediksi-prediksi yang mungkin di dalam masalah itu masih tabu hal-hal tertentu. Mohon Anda memberikan komentar di dalam kolom komentar. Saya masih tabu masalah ini. Insya Allah kalau saya mampu dan saya bisa, insya Allah akan saya beri jawaban seperti saya menjawab saudari Alpiani ini. Dan jangan hanya saudari Alpiani yang tahu, semoga semuanya, karena ini sudah mengembang membudaya di kalangan masyarakat Jawa, terutama budaya Jawa masalah lusan. Demikian kiranya. Insya Allah bila mana ada kekurangan kami mohon maaf yang luasnya, dan kalau ada kelebihan insya Allah itu datangnya dari Allah, dan bila mana ada kekilapan dari saya sendiri, dan kami akhiri nun wa kolami wa turun dan bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.